Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gitsa Zahira Sofa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang masyarakat hukum, subjek hukum, dan peranan hukum. Yang pertama yaitu masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Suatu aturan tersebut kadang-kadang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat. Ada kalanya disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat lainnya mengikuti. Karena mereka yakin bahwa yang dilakukannya tersebut memang seharusnya demikian, yang dikenal dengan sebutan masyarakat adat. Masyarakat adat ini yaitu sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki peranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat yang di wilayahnya itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyandang, pemilik, atau pendukung hak serta kewajiban. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan pemilik, pendukung, atau penyandang hak dan kewajiban adalah orang. Dalam pengertian hukum, orang tidak selalu berarti manusia, tetapi juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dalam hukum dapat disamakan dengan orang, yakni badan hukum. Dengan demikian, pengertian orang tidak hanya terbatas pada manusia, sebab badan hukum juga termasuk orang. Ada dua kategori subjek hukum, yaitu yang pertama manusia dan yang kedua badan hukum. Manusia. Kategori subjek hukum pertama adalah manusia. Manusia merupakan subjek hukum yang selama ia hidup, yakni sejak dilahirkan sampai ia meninggal. Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa yang menurut hukum telah berusia 21 tahun dan memiliki akal yang sehat. Secara yuridis, manusia memiliki hak subjektif dan kewenangan hukum, yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban. Kategori orang yang tidak cakap subjek hukum terdiri dari belum cukup umur, belum kawin, yang diletakkannya di bawah pengampuan. Yang selanjutnya badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang menyandang hak dan kewajiban. Sebagai subjek hukum, badan hukum juga dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Karakteristik badan hukum adalah didirikan oleh orang, memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurusnya, serta mempunyai hak dan kewajiban terlepas dari pendiri atau pengurusnya. Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum publik adalah negara dan bagian-bagian negara, seperti kota, daerah, dan lain-lain. Sementara itu, badan hukum privat adalah suatu organisasi yang bergerak di luar bidang politik dan kenegaraan, misalnya CV, PT, dan organisasi yang bertujuan untuk mencari keuntungan, serta yayasan yang didirikan untuk tujuan sosial. Yang terakhir yaitu peranan hukum. Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari ketertiban, ketentraman, dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat. Karena hukum menentukan hak dan kewajiban, serta melindungi kepentingan individu maupun kepentingan sosial. Nicholas Egbert Algra juga mengemukakan peranan hukum, di antaranya yaitu 1. Membagi hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat. 2. Membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum. 3. Memelihara kepastian hukum.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.